Halo semua, nama saya Valencia dengan NPM 1846032, jurusan pariwisata dari Universitas Internasional Batam. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata saya, hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Artinya, perjanjian itu adalah suatu tindakan hukum karena dapat membawa akibat hukum bagi orang-orang yang terikat di dalamnya. Nah, untuk membuat perjanjian juga dibutuhkan setidak-tidaknya 2 orang atau lebih juga boleh yang bersedia mengikatkan dirinya pada akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Nah, sistem perjanjian ini juga memiliki sistem hukum terbuka. Artinya, sistem hukum terbuka artinya orang-orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut bebas menentukan isi, bentuk, dan macam dari perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan norma-norma lainnya yang berlaku, dan harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, apa saja 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah? Syarat-syarat tersebut adalah 2 syarat subjektif dan 2 syarat objektif. Untuk syarat subjektif yang pertama, yaitu kesepakatan para pihak. Artinya dalam membuat suatu perjanjian, setiap pihak yang berkaitan di dalamnya itu harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal atau pokok-pokok yang tertera di dalam perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Dan untuk poin kedua, yaitu kecakapan. Kecakapan di sini bukan berarti kecakapan fisik, namun merupakan cakap dalam hukum. Artinya dalam membuat suatu perjanjian, orang yang terikat di dalamnya itu harus sudah berusia dewasa atau minimal 21 tahun dan tidak berada di bawah pengampuan atau tidak cacat, tidak mengalami gangguan kejiwaan, dan juga tidak pernah dinyatakan valid oleh pengadilan. Sedangkan 2 syarat objektif lainnya, yaitu yang pertama, adanya hal tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian itu, objek perikatannya itu harus dirincikan secara sangat jelas atau sangat detail. Misalnya, kita mau jual beli rumah, alamat rumahnya, luas tanahnya itu harus dijelaskan secara detail dalam perjanjian jual beli. Poin kedua, yaitu suatu sebab hal yang tidak terlarang. Artinya kita dalam membuat perjanjian, kita mau memperjualbelikan apa saja itu boleh, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya jual beli narkoba, apalagi perdagangan manusia. Nah, jika keempat syarat tersebut sudah dipenuhi, maka suatu perjanjian sudah dianggap sah di mata hukum. Namun suatu perjanjian yang sudah dilakukan namun tidak memenuhi salah satu saja dari keempat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut dapat diminta batal demi hukum. Selanjutnya ada macam-macam perjanjian secara umum. Secara umum, perjanjian itu dibagi 2, yaitu perjanjian obligatorir, yaitu suatu perjanjian yang mewajibkan adanya pembayaran ataupun penyerahan suatu objek jaminan, misalnya jual beli tanah atau bangunan. Yang kedua ada perjanjian non-obligatorir, yaitu perjanjian yang tidak mewajibkan adalah adanya pembayaran ataupun penyerahan suatu objek jaminan. Selanjutnya saya akan membahas tentang asas-asas perjanjian. Jadi asas perjanjian itu ada 6. Yang pertama ada asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini menyatakan bahwa suatu perjanjian itu sebenarnya cukup hanya dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terikat. Yang penting mereka mempunyai keselarasan kehendak. Asas selanjutnya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini membebaskan setiap orang yang terikat di dalamnya itu menentukan isi, materi, dengan siapa mereka mau mengikatkan diri, dan lain-lain. Habis itu ada asas obligatorir yang menyatakan suatu perjanjian itu sesudah sah itu sudah mengikat, namun hanya sebatas menimbulkan hak dan kewajiban saja. Selanjutnya ada asas pacta sunt servanda yang menyatakan perjanjian berlaku mengikat layaknya UU. Selanjutnya ada asas kepribadian yang menyatakan bahwa
Seseorang tidak boleh mewakilkan seseorang lainnya untuk mengikatkan diri. Jadi kalau kita mau membuat suatu perjanjian, itu kita tidak bisa diwakilkan oleh misalnya orang tua kita atau teman kita, itu harus kita sendiri yang mengikatkan diri di dalamnya. Yang terakhir ada asas itikat baik. Jadi perjanjian itu harus dilakukan berdasarkan itikat baik, kejujuran, dan kepercayaan. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu dan terima kasih.